تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة المحمدية الذي أعطاهم الله كثرة من الفضيلة والكرامة والنعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع يوم القيامة وعلى آله وصحبه مصابيح الأمة. أما بعد. Hadirin para ketua, dewan pengurus, para imam serta para jamaah Masjid Nurul Falah Wono Dadi 2 Ayani 2 Kuburaya Kalimantan Barat Indonesia, yang semoga senantiasa kita dan panjenengan semua serta para pendengar dimanapun anda berada selalu berada dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah ta'ala, berkahnya Allah ta'ala, pertolongan Allah ta'ala, terutama mudah-mudahan kita dan panjenengan semua selalu berada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah 3 minggu, kalau tidak keliru kurang lebih dari 2, 3, 4 minggunya saat ini kita membahas tentang bulan Maulid Nabi, kemudian salawat kepada Nabi, dan tentang alasan kenapa kita harus cinta kepada Nabi. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang ummatul Muhammadiyah bil jannati wa ahwaliha, pengenalan umatnya Nabi Muhammad yang dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga dan keadaan-keadaannya, di mana dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, ulama Ahlus Sunnah yang luar biasa, ulama Makkah, beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya halaman 323, kata beliau, wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummatal muhammadiyah an waffara haddaha min al-ilmi wa fassal 'anil jannati wa sifatiha bilisanin nubuwatil mutahharah. Di antara perkara yang umat Muhammad ini Allah muliakan ialah Allah subhanahu wa ta'ala memberinya bagian sempurna terhadap pengetahuan tentang surga dan sifat-sifat surga. Jadi saking mulianya umatnya Nabi Muhammad, oleh Allah diberitahukan tentang surga, sifat-sifat surga, dan pintu-pintu surga, dan ciri-ciri orang yang insya Allah bakal menjadi calon ahli surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Itu disampaikan oleh Allah melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang suci dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Id akhbara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan anna abwabal jannati thamaniyatun, bahwa pintu surga itu ada 8. Ingat, pintu surga 8, pintu neraka ada 7. Wa likulli ahli amalin babun min abwabil jannah, dan setiap ahli amalan kebaikan maka dia punya satu pintu daripada pintu-pintu surga. Yud'auna minhu bidzalikal amal, yang mereka akan dipanggil nanti dengan sebab amal
Kalau masuk surganya sebab rahmatnya Allah, tapi tinggi dan rendahnya derajat penduduk surga itu dari amal yang kita lakukan di dunia. Saya ulang lagi, masuk surganya seseorang itu karena rahmatnya Allah, tetapi tinggi pangkat derajatnya seseorang di surga itu tergantung amalan kebaikannya ketika dia ada di dunia. Fadil shaimin babun khasun, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan yang ahli berpuasa di dalam surga punya pintu khusus yang dinamakan babur rayyan. Pintunya orang ahli puasa Ramadan kalau diterima oleh Allah, maka pintu surganya babur rayyan. Babur rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti orang-orang berpuasa masuk di pintu itu. La yadkhulu ma'hum ghairuhum, dan tidak masuk selain yang berpuasa di bulan Ramadan. Yuqalu, dikatakan aina shaimuna, di mana orang-orang yang dulu berpuasa di Ramadan. Apalagi ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Bahkan ada, Pak, orang ini puasa terus, subhanallah, puasa tahunan. Puasa tahunan berarti puasanya Nabi Isa dan Siti Maryam. Nabi Isa dan Siti Maryam itu tak pernah berhenti kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Ada 5 hari diharamkan puasa dalam 1 tahun. 1 hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari tasyrik 8, 11, 12, 13 hari raya Idul Adha setelahnya itu haram. Dan juga diharamkan yang ke-6 Yaumul Syak, hari keraguan-raguan antara tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Sementara pemerintah atau Kementerian Agama belum memutuskan, maka itu Yaumul Syak, bukan di akhir Ramadan tapi di awal Ramadan. Kemudian fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam tadkhul minhu ahadun. Apabila terakhirnya orang yang ahli berpuasa itu masuk ke pintu rayyan itu, maka ditutup oleh Allah pintu tersebut, tak masuk lagi ke pintu itu yang ahli puasa. Kemudian wa hunaka babun yuqalu lahu duha. Di dalam surga juga ada pintu namanya pintu duha. Tahu siapa yang masuk? Yang ahli sholat duha. Mudah-mudahan kita yang sholat duha diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya 1 kali duhanya, setiap hari sampai mati. Berapa rakaat? Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Cuma yang utama 8 rakaat. Ini yang muakkad. Kalau ada tambah 12 ya tidak apa-apa, memang ada hadisnya juga. 2 rakaat paling sedikit. Waktunya kapan? Setelah matahari sekira-kira ukuran 1 tombak, berarti 1,5 meter naik. Pokoknya kan sekarang sudah ada itu, apa itu? Titit itu. Waktu duha, titit isyraq itu. Duha. Ada yang mengatakan isyraq termasuk duha, ada yang mengatakan isyraq lain dengan duha. Cuma setelah isyraq langsung bisa sholat duha. 2 rakaat paling sedikit. Bagi sampean pekerja, ambil 2 rakaat. Surahnya apa? Usollinya apa? Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allah dalam hatinya, kalau tak hafal Arabnya, niat saya sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Apa surahnya? Rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Tak hafal? Qul ya ayyuhal kafirun. Langsungkan, bukan cuma qul ya ayyuhal kafirun nyedok. Sampai waliyadin. Kemudian rakaat yang kedua wadduha, setelah Fatihah wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya. Tak hafal suratul Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tak hafal surah, baca Fatihahnya saja boleh, karena itu yang rukun sholat. Surahnya ini sunnah, sunnah hayat, dibaca tak dibaca. Kalau dibaca menambah keutamaan sholat, tak dibaca tidak membatalkan sholat. Itu sunnah.
Kemudian wa hunaka babus shalah. Nah, ini di dalam surga ada pintu salat. Berarti tentunya kita sudah berpikir bahwa ini faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa dia ahli salat, bukan cuma salat fardu, salat sunnah, salat duha, hidupnya selain kerja dia ahli salat. Ada yang ahli puasa, salat sunnah jarang tapi ahli puasa, berarti masuk dari pintu rayyan. Salat bukan cuma salat duha, salat yang lain dikerjakan. Barang siapa ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat insyaallah nanti di akhirat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa umatnya Nabi Muhammad ini tergolong dari orang yang ahli jihad, ahli membela agama Allah, berdakwah di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa ahli sedekah, maka dia insyaallah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ada pintunya, babus sedekah. Ada orang ini salat hanya salat saja, salat wajib, salat sunnah, cuma dia ahli sedekah, maka insyaallah akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man anfaqa zawjaini min mali fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Barang siapa menginfakkan, nah ini istimewa buat laki-laki nih, bisa diamalkan kalau mampu. Barang siapa menginfakkan hartanya zawjaini, dua istri, yang punya dua istri, kalau mampu diusir dari rumahnya oleh istri yang tua. Barang siapa menginfakkan dua istri memali dari hartanya fisabilillah di jalan Allah, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Menurut keterangan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Wa hadhihi al-abwab tuftahu kullu ghalibati arbabil amal fid dunya. Pintu-pintu tadi ini, pintu salat, pintu duha, pintu infak, pintu jihad, ini semuanya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang punya amal-amal khusus di dunia. Contohnya ini amal khusus. Faman tawaddu'a wa asbaghal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai Allahumma ja'alni minat tawwabin. Apalkan setelah wudu ada doanya. Pernah berdoa setelah wudu? Apal kira-kira? Nah ini. Ngadap ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Langsung Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudu, ngadap ke kiblat dan ngadap ke langit. Ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin, dari orang-orang yang ahli bertobat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku dari orang-orang yang suka bersuci zahir dan batin. Waj'alna min ibadika salihin, jadikanlah aku ya Allah dari hamba-hambamu yang soleh. Barang siapa baca ini setelah salat, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa, maka dibukakan oleh Allah Ta'ala 8 pintu surga, bebas masuk dari pintu mana saja. Sedikit amalannya cuma istimewa. Itulah keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa man mata, termasuk ini, wa man mata lahu thalathatun minal walad dunal bulugh tatalaqahu auladuhu min abwabil jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa mati anaknya 3 dan yang mati itu belum balik, yang ibu-ibu orang tua biasa dicoba oleh Allah, anaknya lahir mati. Kalau sampai 3, maka nanti kemudian dia ridho,
ridha, ikhlas. Tatalaqahu auladuhu min abwabil jannah. Nanti anak-anaknya ketiga-tiganya ini nanti akan menghadangnya, akan memanggilnya dari pintu surga. Andai kata diponis masuk neraka, maka dia dipanggil oleh anaknya. Amah, sini mak, sini mak. Ibu, bapak, sini pak. Dan dibukakan oleh Allah Ta'ala 8 pintu surga, masuk dari pintu mana saja. Kalau mati 3, makan berat Pak. Berat. Kita sih tak pernah, ada insyaallah sebagian jemaah. Wal mar'atu juga masuk pintu mana saja. Ini wal mar'atu idza sarat khamsaka, seorang wanita, khusus perempuan yang salat 5 waktu dengan baik, wa shamat syahraha, puasa di Ramadan, wa hafidhal farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, taat. Diuji oleh suami, sabar. Kilalaga, maka nanti akan dikatakan kepada wanita yang puasanya bagus, sholatnya bagus, menjaga kehormatannya, menjaga harta dan suaminya, dan dia taat kepada suaminya, apa dikatakan kepadanya? Udkhuli wanita, masuklah kamu min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu suka. Perempuan kalau masih punya suami, taat. Kalau sudah kemarin punya suami, garang ke suaminya, boron. Suaminya wafat, minta maaf ke Allah Ta'ala. Pergi ke kuburannya, minta maaf. Doakan ke Allah Ta'ala. Ini diantaranya. Berarti pintu surga itu luar biasa surga itu. Jadi kita yang beribadah kepada Allah boleh niat ingin masuk surga, boleh. Tingkatan ikhlas itu ada 3. Satu, ada orang ibadah ini takut ke neraka, namanya rohbani, orang yang beribadah kepada Allah takut neraka. Ini termasuk masuk tingkatan ikhlas paling bawah. Yang kedua, jannani, orang yang pengen surga, ibadah ke Allah Ta'ala, pengen masuk surga, tingkatan ikhlas yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rabbani. Siapa? Rabbani. Yang pertama, Rabbani, ikhlas, ibadah ke masjid, sholat, ibadah, taat ke Allah, taat kepada suami kalau perempuan, kalau anak taat kepada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua, pengen selamat dari api neraka, maka itu juga termasuk tingkatan ikhlas. Tapi disebut tingkatan ikhlas yang paling bawah, rohbani. Kemudian ada orang ibadah pengen masuk surga, pengen, ya Allah kenapa kamu sholat? Pengen masuk surga. Kenapa kamu puasa? Pengen masuk surga. Karena di surga itu tidak ada sakit sama sekali, hilang semuanya. Yang tua-tua masuk surga, muda lagi. Tua-tua masuk surga, muda lagi. Tidak ada orang tua itu masuk surga. Maksudnya ketika masuk surga walaupun tua, maka umurnya dimudahkan lagi oleh Allah. Tidak ada orang tua di dalam surga. Umurnya berapa? 33 tahun. Sama seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah ke atas langit. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit itu 33 tahun menurut riwayat. Besarnya seperti siapa? Orang masuk surga tidak seperti kita, Pak. Apel di surga itu bukan apel, apanya itu? Yang kecil, anggur di surga itu kayak kelapa. Jadi kalau kecil kayak kita, jadi di surga itu 60 meter seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. 60 meter gitu. Maka di antara bahu ke bahu ini meteran gitu. Wong surganya besar. Kalau yang kita masuk surga, ya rugi kita lah, Pak. Masuk surga kita kecil, besar nanti. Biar kenikmatan, karena apa kata Nabi? Kata Allah dalam hadis qudsinya, a'dadtu li 'ibadi salihin. Kami sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang dia taat kepadaku, yang dia rela meninggalkan syahwat hawa nafsunya karenaku,
Mala ainun ra'at, kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata manusia. Wala udunun sami'at, bunyi-bunyian di surga tidak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan di surga tidak pernah terlintas di benak hati manusia. Biasanya kan ada anak muda itu makan kayak makan di surga. Bukan. Di surga kayak makan di surga, angin kayak angin surga. Bukan. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Ta'ala. Keringat di surga, tidak ada WC di surga, Pak. Jangan masuk surga nanti cari WC di surga. Mana WC malaikat, mana WC, tidak ada. Berarti kalau orang makan jadi apa? Jadi keringatnya wangi seperti minyak misik. Jadi keringat. Jadi tidak ada sakit perut. Sakit sudah dihilangkan oleh Allah. Sakit itu sakit di dunia, yang sakit pinggang, sakit tulang, sakit gigi, tidak ada itu semua. Karena apa? Surga itu darun ni'mah, tempat nikmat yang tidak ada siksa sama sekali. Tidak ada siksa, tidak ada kesulitan, tidak ada kerepotan, tidak ada kerewelan di surga. Tidak ada istri ngomil di surga. Disabar kalau sekarang istri kita ngomil, sabar. Banyak orang wali itu diangkat jadi wali karena istrinya ngomel-ngomel terus. Saya khawatir, saya husnudon kalau istri sampean ada yang banyak ngomel, saya husnudon bahwa sampean bakal diangkat jadi wali. Tidak tahu wali apa. Banyak, Pak. Wali itu banyak diangkat jadi wali oleh Allah. Istri ngomel. Istri ngomel itu bukan berarti istrinya buruk, enggak. Itu ujian Allah untuk menguji kuat enggaknya. Ketika istri ngomel, apakah dia akan mencari rizki haram? Ketika istri ngomel, apakah dia akan melupakan sujud sholatnya kepada Allah? Karena ada yang takwa, suami-suami takwa, takut istri tua. Biasa, tidak takut, hanya menghormati. Tak usah lawan, biasa. Di dalam keluarga itu diuji oleh Allah. Kalau tak sabar, tak mungkin sampai tua dengan istri kita, Pak. Berarti sudah berhasil. Dan jangan, kemarin kita sudah ngaji, jangan suka mendapatkan lapat telak, cerai, pisah, gurau tak gurau, jadi selesai urusan. Gurau tak gurau, pisah, cerai, telak, tak boleh. Namanya tolak sore. Telak terang, diniati tak diniati terjadi. Saking khususnya kemana-mana, karena termasuk padat tadi itu jadwal. Tadi 4-5-nya ini, nanti masih 2 lagi, maka saya mohon izin ke jemaah kurang 10 menit. Saya pakai motor itu, mau terbang lagi. Nanti langsung ke Wajo lagi, setelah undangan satu lagi ke Wajo lagi. Besok malam diundang insyaallah Ustadz Brianto di RT-nya katanya. Ya, insyaallah dengan hadrat pondok. Insyaallah hadrat pondok duluan, saya masih ngisi di sana. Setelah maghrib, setelah isya saya langsung insyaallah. Mudah-mudahan sehat doanya. Ini suara hampir habis. Doanya mudah-mudahan sehat oleh Allah Ta'ala. Kenapa saya terima semua, Pak? Alasan saya, pung masih muda, pung masih sehat, pung masih laku. Apa, Pak? Pung masih muda. Ada saatnya tua. Ketika tua sakit semua, tak bisa berjalan apa-apa. Sudah oleh Allah Ta'ala dikasih peringatan, sudah tua, sudah. Banyak istighfar. Ada jemaah yang katanya setiap mau tidur ingat mati terus. Ya Allah, bagus, bagus. Tapi jangan sampai putus asa gara-gara ingat mati. Jangan sampai putus asa. Bagus ingat mati. Bahkan termasuk Nabi yang nangis terus sampai ini, sampai saking nangis sampai hitam, nangis terus ke Allah Ta'ala. Nabi Zakaria bin Yahya, Nabi Yahya bin Zakaria. Siapa ayahnya? Yahya bin Zakaria. Nangis terus. Kalau bercerita neraka, kalau abahnya cerita neraka, cerita maut, langsung pingsan. Nabi
kita akan ketawa-ketawa cerita neraka. Jangan putus asa. Intinya itu, karena putus asa itu lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan. Baik. Hadirin yang saya hormati, kemudian tadi kita membahas tentang surga. Ini saya bawa kitab tentang keutamaan baca sholawat. Kemarin saya jelaskan tentang sholawat Nabi dalam kitab Khazinatul Asrar. Untuk menambah, karena yang ahli baca sholawat tak bisa baca lainnya, tak bisa ibadah lain, cuma bisa sholat. Perbanyak baca sholawat. Insya Allah oleh Allah derajatnya ditinggikan. Insya Allah. Karena ketika kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah, maka berarti itu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Yang cinta kepada Rasulullah, maka nanti insya Allah didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada ulama, insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah dengan para ulama. Cinta kepada para orang-orang soleh, insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tahu anjing, Pak? Anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing itu, Pak, sama najis hukumnya, sama dengan anjing-anjing kita yang ada. Ashabul Kahfi. Bahkan anjing ini disebut oleh Allah dalam Quran. Ashabul Kahfi itu anak muda. Innahum amanu. Mereka adalah anak-anak muda. Ada yang mengatakan 6 orang, wasabi'uhum kalbuhum. 7-nya yaitu anjing. Anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga. Gara apa? Gara-gara ikut oleh ulama. Siapa ulamanya? 7 orang pemuda, yaitu Ashabul Kahfi. Sehingga saking keramatnya 7 orang pemuda ini berdakwah di jalan Allah, pengen dibunuh oleh raja ketika itu. Raja zalim ketika itu pengen dibunuh. Dia berlindung masuk ke sebuah gua. Kahfun itu gua. Kahfun itu bahasa Arab gua. Masuk ke dalam gua, lalu ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun ditidurkan. 309 tahun. Setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah. Ternyata sudah berubah. Dia dulu sebelum dia ditidurkan oleh Allah Ta'ala, bawa uang dulu, tidak tahu uang kayak apa. Akhirnya ketika mau dibelanjakan, ternyata heran orang-orang pasar, pemilik toko. Ini uang sudah 3 abad yang sudah. Ini uang mahal. Akhirnya diceritakan ternyata rajanya ketika dia dibangunkan oleh Allah sudah beriman semuanya kepada Allah. Itu anak-anak muda. Maka dukung anak-anak muda sampean. Kalau masih senang ke agama, dukung, Pak. Cuma hati-hati mencari guru. Jangan sampai masuk rumah tahfiz. Akhirnya bukan berarti tak baik, Pak. Masuk rumah tahfiz, masuk pesantren yang tak tahu sanadnya. Akhirnya pulang ke rumahnya, orang tuanya wafat, orang tahlilan jemaah. Masuk neraka semua ini. Padahal surga tadi luas tuh, 8 pintu. Kalau sudah seperti itu, maka na'udzubillah min dzalik. Tidak ada nanti maulidan, tak ada tahlil, tak ada bacaan yasin, tak ada zikiran, tak ada, dan benci kepada orang-orang yang zikir setelah sholat, benci. Ada, saya kemarin siang ngobrol sama Ustaz Sardiawan Umar. Dulu, Pak, sebagian diumumkan itu pastinya banyak dikuasai orang Salafi. Sekarang sudah mulai masuk di antaranya Ustaz Awab At-Tabibi masuk. Akhirnya dikiran, kata Ustaz Sardiawan, dikiran Ustaz Awab mati mik, dikiran tengah sholat mati. Alhamdulillah, mati. Tak.
Ternyata yang mematikan siapa? Anak kecil. Disuruh siapa? Disuruh pengurus-pengurus yang tak sepaham, dikira setelah sholat. Yang tak dikir, yang tak nyaring silahkan. Yang nyaring silahkan. Jangan suka membid'ahkan orang. Belum tentu kita, jangan sifat benci itu yang bid'ah. Rasulullah itu tak pernah benci. Sifat benci itu yang hakikat bid'ah. Sifat bencinya itu kotor, keras hatinya. Berarti butuh apa? Butuh dikir ke Allah. La ilaha illallah, keraskan. Terutama kalau sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hatinya sambil berkata, tiada Tuhan selain Allah yang aku sembah. Allah, aku menyembah kepada bahwa hatiku kotor, lembutkan Allah. Tidak ada yang bisa melembutkan hati yang kotor ini kecuali Engkau Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan amalan la ilaha illallah ini kalau diamalkan 70.000 kali itu menjadi kebebasan, bisa menjadi penebus dosa 70.000 kali. Ya, kalau ada orang keluarganya wafat baca la ilaha illallah 70.000 kali. 70. Kalau qul huwallahu ahad 100.000 kali. Orang tua wafat itu ada kitabnya, ada pernah dilakukan oleh ulama waliullah. Ada nangis pemuda ini, lihat ibunya dikasat oleh Allah, ibunya dibakar dalam, disiksa dalam kubur. Ternyata mendengar ulama ini sudah zikir 70.000 kali, ya Allah, saya kali zikir la ilaha illallah 70.000 kali saya hadiahkan kepada ibu pemuda ini, ya Allah. Akhirnya diangkat oleh Allah, senyum pemuda. Kenapa? Melihat ibunya sudah diangkat oleh Allah. Ternyata zikir la ilaha illallah 70.000 kali itu dapat menjadi pengangkis dari api neraka. Berarti cara bacanya bagaimana? Ambil satu hari satu malam 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amalkan bagi kita. Saya sudah mengamalkan. Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman alladhi yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Menghayati